类强成这诛天！还混元买的装备，操作不错啊，小伙。但迟早我会证明自己。到河。千年来的日夜修炼。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solestar episode ke-202, yang pada cerita sebelumnya Lo Feng telah melusuri wilayah dari penjara es, yang Lo Feng mendapatkan informasi kalau penjara es ini dibagi menjadi 5 wilayah, yang setiap wilayah itu dipimpin oleh Kaisar Batas. Dan setelahnya Lo Feng melakukan persiapan untuk menghadapi para tahanan lainnya dengan Lo Feng yang membuat teknik baru, yaitu pencerahan 10.000 diagram bintang, yang singkatnya dengan teknik tersebut Lo Feng bisa menghadapi Kaisar Lightning Racing yang sampai membuat ia membakar energi anti-yingnya untuk bisa menghadapi Lo Feng. Dan setelahnya Lo Feng juga menghadapi Kaisar Silver Eye, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang berhadapan dengan Kaisar Silver Eye, yang di sana Lo Feng menantang kepada Kaisar Silver Eye jika ia ingin mendapatkan virtual anonim maka silahkan rebus sendiri kalau kau mampu. Kaisar Silver Eye ia tertantang dengan tantangan Lo Feng. Ia pun menyerang Lo Feng menggunakan teknik lapak tangannya. Yang hal itu membuat Lo Feng merasa bersemangat karena dirinya juga ingin mengetes bagaimana kekuatan dari Kaisar tak terkalahkan di penjara es ini. Lo Feng pun setelahnya menggunakan teknik pencerahan dari 10.000 diagram bintangnya. Yang setelahnya pun mereka berdua saling beradu kekuatan yang seketika menimbulkan efek yang sangat dahsyat, yang sampai peraduan tersebut berhasil seri. Yang peraduan tersebut membuat Lo Feng cukup kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Silver Eye, karena kemampuan sederhana dari telapak tangannya bisa untuk menandingi teknik terkuatnya Lo Feng dari harta diagram bintangnya. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja Kaisar Silver Eye kembali menyerang Lo Feng dengan ia menggunakan hukum ruangnya untuk menyegel pergerakan Lo Feng agar Lo Feng tidak bisa bergerak. Dan setelahnya serangan ditambah dengan teknik tunjukkan Dewa Maut, yang teknik tersebut pun membuat banyak orang yang menonton pertarungan ini mengira kalau Lo Feng akan segera berakhir pada pertarungan ini, karena menurut sepengetahuan mereka teknik tunjukkan Dewa Maut dari Kaisar Silver Eye merupakan teknik yang sangat mematikan karena di dalamnya terkandung dari kekuatan jiwa, dan jika pun Lo Feng selamat kemungkinan besar Lo Feng akan menjadi budak jiwa dari Kaisar Silver Eye. Lo Feng yang berada di situasi yang terpojok langsung mencoba untuk berjuang terbebas dari teknik Kaisar Silver Eye. Dengan warisan peningkatan jiwa dari menara bintang, harta diagram bintang, dan juga semua kemampuan Lo Feng, yang pada akhirnya Lo Feng bisa terbebas dari teknik tersebut, dan Lo Feng hanya menerima efek sampingnya yaitu Lo Feng terpental, tetapi untungnya ia masih selamat. Dan di sana pun juga Lo Feng mengakui ternyata begini kekuatan dari Kaisar tak terkalahkan. Dan orang-orang yang menonton pertarungan ini mereka dibuat kaget dengan Lo Feng yang selamat, dan di sini juga mereka menyadari karena Lo Feng yang selamat maka kemungkinan Kaisar Silver Eye akan menggunakan teknik terkuatnya yang berasal dari mata utama Kaisar Silver Eye, yang jarang sekali mereka bisa melihat mata utama dari Kaisar Silver Eye terbuka, dan momen ini akan menjadi momen yang langka. Setelahnya Kaisar Silver Eye yang mempersiapkan untuk membuka mata utamanya dengan setiap bagian tubuh dari Kaisar Silver Eye juga mengeluarkan mata-mata bagian kecil dari tubuhnya.
Dan setelahnya mata utama dari Kaisar Silver Eye terbuka dengan mengeluarkan kekuatan mental yang sangat kuat menyerang jiwanya Lo Fong, yang di sana Lo Fong pun seketika terjebak di dalam kekuatan mental dari Kaisar Silver Eye, yang juga diakui kalau kekuatan tersebut merupakan ilusi reinkarnasi yang tidak ada ujungnya yang bisa membuat Lo Fong terjebak di dalam ilusi itu tanpa akhir. Dan benar saja di dalam ilusinya Lo Fong mendapatkan berbagai ilusi yang Lo Fong mencoba untuk melawannya, tetapi ilusi itu tetap mencoba untuk memperangkap Lo Fong di dalam ilusinya, membuat Lo Fong seperti menjalani kehidupan tanpa akhir. Tetapi pada akhirnya Lo Fong tetap bisa keluar dari ilusi Kaisar Silver Eye, yang hal ini pun membuat orang-orang di sana dan juga Kaisar Silver Eye menjadi sangat kaget karena jarang sekali adanya orang yang bisa keluar dari teknik ilusi itu, yaitu teknik ilusi Silver Star. Di sana pun Kaisar Silver Eye bertanya kepada Lo Fong sudah berapa lama Lo Fong terjebak di dalam ilusi tadi. Lo Fong menjawab ia terjebak selama 10.000 era, yang hal itu pun membuat Kaisar Silver Eye semakin kaget karena Lo Fong yang bisa menangani teknik ilusinya dengan sangat santai, dan hal itu juga membuat Kaisar Silver Eye mengagumi Lo Fong, apalagi Lo Fong bisa menangani semua serangannya. Tetapi Lo Fong menjawab bahwasanya sekarang gilirannya untuk membalas serangan Kaisar Silver Eye, yaitu Lo Fong mengeluarkan Mas Bro dengan harta lonceng ungunya yang dibarengi juga dengan Lo Fong menggunakan teknik kebijakan bulan dan juga dibantu dengan harta diagram bintang. Yang gabungan serangan itu membuat sebagian tubuh dari Kaisar Silver Eye mengalami luka akibat serangan dari Lo Fong, tetapi setelahnya juga Lo Fong langsung pergi dari arena pertarungan tersebut. Dan di sana banyak orang dibuat kaget dengan keberadaan dari Lo Fong karena mereka menganggap keberadaan dari Lo Fong ini sangat dihormati oleh Kaisar Silver Eye. Kaisar Silver Eye bahkan tidak ingin menghabisi Lo Fong setelah Lo Fong menerima 3 serangan darinya, yang hal itu membuat kedudukan Lo Fong seperti dihormati lebih daripada Kaisar tak terkalahkan lainnya. Tubuh dari Kaisar Silver Eye yang sebelumnya telah terkena serangan dari Lo Fong kini dapat memulih kembali dengan energi undyingnya, dan juga tampak Kaisar Silver Eye tidak merasa keberatan dengan Lo Fong yang melarikan diri, dan justru ia tampak puas setelah bertarung melawan Lo Fong. Tetapi tak lama kemudian Lo Fong ternyata masih belum kabur dari Kaisar Silver Eye dan memberikan tawaran kepada Kaisar Silver Eye, yaitu untuk mereka berdua membuat sebuah kesepakatan. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Kaisar Skywolf, yaitu salah satu dari kaisar tak terkalahkan yang berada di ranking ketiga, dengan di sana ia mendapatkan laporan dari bawahannya yang telah menyaksikan pertarungan Lo Fong sebelumnya, dengan ia memberitahu Lo Fong telah berhadapan dengan Kaisar Lightning Racing dan juga Kaisar Silver Eye. Dari pengetahuan tersebut membuat Kaisar Skywolf ia mengakui kekuatan Lo Fong, dan ia pun juga akan menaruh ranking Lo Fong di bawah dari ranking 5 kaisar tak terkalahkan lainnya karena menganggap kemampuan Lo Fong yang sudah hampir mendekati dari 5 kaisar tak terkalahkan lainnya. Dan diberitahu juga bahwasanya Lo Fong sekarang telah dibawa oleh Kaisar Silver Eye karena mereka membuat sebuah kesepakatan. Dan di dalam kediaman dari Kaisar Silver Eye tampak ia sekarang sedang bersenang-senang di dalam dunia virtual manusia, karena ternyata di dalam kesepakatan Lo Fong ia telah menukarkan alat virtual anonimnya kepada Kaisar Silver Eye yang membuat ia sekarang bisa bersenang-senang di dalam dunia virtual, terutama bermain game di sana. Dan Kaisar Silver Eye sama sekali tidak keberatan dengan penukaran tersebut karena ia sekarang yang bisa terhibur. Dan tidak hanya itu, ternyata Kaisar Silver Eye ini telah menjadi teman mabar dari bapaknya Lo Fong cuy. Dan juga di sana adanya tubuh dari klan motionnya Lo Fong yang telah mendapatkan harta penukaran dari Kaisar Silver Eye juga. Dan sedangkan untuk Kaisar Skywolf ia telah kembali mendapatkan kabar bahwasanya Kaisar Silver Eye mendapatkan alat virtual anonimnya Lo Fong yang telah digunakan sebagai alat virtual bermain game, yang hal itu membuat Kaisar Skywolf menjadi sangat jengkel dan juga iri kepada Kaisar
Kaisar Silver Eye karena jika alat virtual itu bisa digunakan dengan baik, yaitu bisa terhubung dengan dunia luar, maka mereka akan bisa untuk meminta bantuan dari koloni mereka. Tetapi Kaisar Silver Eye malah menggunakannya untuk bermain game saja. Dan di sini Kaisar Skywolf juga menyadari bahwasannya Lo Feng masih memiliki alat virtual anonim lainnya, dan Kaisar Skywolf menginginkan alat virtual anonim tersebut agar mereka bisa meminta bantuan dari keluarga mereka yang berada di luar. Setelahnya pun Kaisar Skywolf menyuruh kepada para bawahannya untuk mencari keberadaan Lo Feng, sekaligus juga menyebarkan sayembara untuk bisa menemukan keberadaan Lo Feng, yang siapapun bisa menemukan Lo Feng maka akan mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Kaisar Skywolf, yang dimana itu merupakan jaminan perlindungan selamanya dari Kaisar Skywolf, yang seketika kabar berita tersebut menyebar luas kepada para tahanan lainnya yang membuat mereka semua tertarik untuk bisa menemukan Lo Feng. Tetapi hal itu cukup mustahil karena Lo Feng yang bersembunyi di dalam medan penghalangnya yang membuat siapapun tidak akan bisa untuk menemukan Lo Feng. Dan untuk Lo Feng sendiri, ia berada di dalam dunia virtual dan berkomunikasi dengan gurunya, yaitu penguasa kota Primal, yang dimana Lo Feng memberitahu bahwasanya ia bertekad untuk meningkatkan teknik dari tebasan kebijakan bulan dan juga 10.000 diagram bintang. Tetapi penguasa kota Primal memberitahu kalau kedua jalan tersebut berada di jalan yang berbeda. Satu kebijakan bulan merupakan jalan tubuh fisik, yaitu jangkauan serangan dekat, sedangkan satunya lagi diagram bintang merupakan teknik mental jarak jauh. Dan jika Lo Feng malah berfokus keduanya secara bersamaan, hal itu akan malah menghambat jalan kultivasinya Lo Feng dan akan memberikan kerugian besar bagi Lo Feng di masa depan. Dan guru kota Primal menyarankan kepada Lo Feng untuk meninggalkan jalan mentalnya dan berfokus saja pada jalan fisiknya, karena Lo Feng juga yang telah memiliki pondasi yang sangat bagus pada jalan dewa binatangnya Lo Feng, yang hal itu akan bisa membantu Lo Feng untuk berada di puncak dari kekuatan dewa binatang. Lo Feng yang mendengar itu menjadi bimbang dan ia mencoba untuk berpikir sesaat, karena untuk gurunya yang lain yaitu Zhou Shan menyuruh kepada Lo Feng untuk memperkuat teknik mentalnya, yang bahkan kedua harta agung dari Zhou Shan yaitu Armor Puncak dan juga Menara Bintang memerlukan Lo Feng untuk bisa memahami kekuatan mental. Jadi di sini Lo Feng seperti diberikan pilihan, yang dimana ia harus memilih jalan dari kota kekacauan Primal atau jalan dari Zhou Shan. Singkatnya, Lo Feng mengambil keputusan memberitahu kepada gurunya bahwasanya ia akan tetap berada di dua jalannya, dan Lo Feng siap untuk menerima semua resikonya, yang bahkan itu jika nantinya Lo Feng malah mendapatkan hambatan, maka setelah itu Lo Feng akan mengikuti saran dari kota Primal untuk membuang salah satu dari dua jalannya. Kota kekacauan Primal, walaupun ia tidak puas dengan jawaban Lo Feng, tetapi ia tetap menghargai Lo Feng dan memperbolehkan kepada Lo Feng untuk mengambil dua jalan ini. Dan setelahnya Lo Feng melakukan pelatihan mandiri, yang dalam pelatihan ini Lo Feng melewati waktu sampai 2000 tahun, yang Lo Feng berfokus untuk meningkatkan dari teknik kebijakan bulan dan juga teknik 10.000 diagram bintang, yang keduanya berfokus untuk berada di tahapan kedua. Yang dalam proses itu Lo Feng sekarang sudah menyadari perkataan dari kota Primal memang benar adanya, bahwasanya mempelajari dua jalan yang berbeda secara bersamaan bisa menimbulkan jalan yang saling bentrok. Tetapi pada akhirnya dengan keteguhan Lo Feng bisa untuk meningkatkan teknik kebijakan bulan pada tahapan kedua dan juga teknik 10.000 diagram bintang ke tahapan kedua dalam waktu 2000 tahun tersebut. Dan 迟早我会证明自己。老佛，千年来的日夜修炼。 Yang juga Lo Feng langsung memamerkan kekuatannya dengan melepaskannya di penjara bintang itu, yang membuat keberadaan Lo Feng pun seketika disadari oleh semua orang. Tetapi setelahnya Lo Feng mendapatkan tamu dari bawahan Kaisar Skywolf, dengan di sana ia menenangkan kepada Lo Feng bahwasanya ia tidak berniat untuk mengganggu Lo Feng, tetapi ia memberikan pesan kepada Kaisar Skywolf. Yang di sana Lo Feng pun mengetahui Kaisar Skywolf merupakan salah satu dari 5 kaisar tak terkalahkan di puncak penjara es ini, dan undangan itu membuat Lo Feng tertarik dan Lo Feng pun mau untuk menemui Kaisar Skywolf. Singkat cerita, mereka telah sampai di kediaman dari Kaisar Skywolf, dan di sana pun Lo Feng langsung berbicara kepada Kaisar Skywolf apa tujuan dari Kaisar Skywolf mencarinya. Tetapi Kaisar Skywolf ia pertama merespon dari Mental Core, alias orang yang telah membawa Lo Feng ke sini, yang dimana ia sekarang mendapatkan pelindungan dari Kaisar Skywolf karena ia merupakan orang yang telah membawa Lo Feng ke hadapannya. Hal itu pun membuat Mental Core merasa senang dan
dan juga lega karena akhirnya mendapatkan perlindungan dari kaisar tak terkalahkan di penjara yang berbahaya ini. Setelahnya pun ia berkomunikasi dengan Lo Feng yang dimana Kaisar Skywolf langsung memberitahu tujuannya bahwasanya ia ingin mendapatkan alat virtual anonim yang dimiliki oleh Lo Feng. Lo Feng yang diberikan tawaran itu tidak bisa secara mudah memberikan alat virtual anonim kepada Skywolf karena Skywolf berasal dari ras demon yang merupakan ras musuh alami dari ras manusia. Jika Kaisar Skywolf memasuki dunia virtual, maka sama dengan Lo Feng memberikan izin mata-mata untuk memasuki kawasan manusia. Skywolf pun menjelaskan kepada Lo Feng alasan ia menginginkan alat virtual Lo Feng hanya untuk bisa terhubung dengan dunia luar, yang dimana ia ingin bisa meminta bantuan dari keluarganya yang berada di dunia luar untuk bisa membantu dirinya keluar dari penjara ini. Lo Feng di sini sadar kedudukan dari Kaisar Skywolf tidak biasa dan Lo Feng pun ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari Kaisar Skywolf dengan Lo Feng yang ingin mencoba untuk memancing Kaisar Skywolf dengan ia mau menukarkan harta tingkatan yang lebih tinggi daripada Kaisar Silver Eye sebelumnya. 他还得给出更高的价码。蜂王不朽，与族群整体而言， Dengan pertama-tama Lo Feng, ia berakting seolah dirinya menolak tawaran penukaran dari Kaisar Skywolf sampai Kaisar Skywolf menukarkan sesuatu harta yang benar-benar sangat berkualitas tertinggi. Yang tujuan dari Lo Feng berniat untuk memeras Kaisar Skywolf juga telah disadari oleh Kaisar Skywolf yang membuat Kaisar Skywolf marah kepada Lo Feng dan memberikan tekanan kepada Lo Feng. Tetapi Lo Feng tidak takut dengan ancaman tersebut, tetapi setelah itu cerita bersambung dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran dengan cerita terbaru bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua Singkat. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这人类强成这。